tanah yang kering dan gersang, di mana pasir gurun terbentang sejauh mata memandang, seorang anak lahir dari keluarga yang masih memegang erat tradisi penyembahan berhala. Sejak kecil, anak itu tumbuh berbeda. Hatinya gelisah setiap kali menyaksikan orang-orang bersujud pada patung batu yang kaku, patung kayu yang tak berdaya, dan berhala perunggu yang hanya berdiri tanpa mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Di malam hari, ketika langit penuh bintang, anak itu beranjak keluar dari rumah, menatap hamparan semesta dengan penuh tanda tanya. Bintang itu begitu indah, fisiknya lirih, memandang cahaya berkilau di atas. Apakah itu yang patut disembah? Namun ketika fajar menyingsing dan bintang-bintang satu persatu hilang, ia menggelengkan kepala. Yang menghilang tak pantas menjadi Tuhan. Bulan pun muncul dengan wajah terang, menggantung indah di langit malam. Hati kecilnya tergetar. Bulan ini begitu mempesona, sinarnya menenangkan. Apakah bulan yang menciptakan segalanya? Namun tatkala bulan pun tenggelam, ia kembali sadar. Yang lenyap tak pantas diikuti. Pagi datang membawa matahari yang bersinar terang. Panasnya menyentuh kulit, cahayanya menyinari bumi. Matahari lebih besar dari bintang dan bulan. Apakah ini Tuhanku? Tanyanya penuh rasa. Tetapi ketika sore datang dan matahari tenggelam, suaranya semakin mantap. Yang tenggelam bukanlah Tuhan. Tuhan adalah Dia yang abadi, tidak pernah hilang, tidak pernah mati. Sejak itu ia yakin bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Ia tumbuh menjadi seorang lelaki penuh keyakinan, bernama Ibrahim. Di tengah masyarakatnya, Ibrahim menyaksikan orang-orang terus bersujud pada berhala. Ia memberanikan diri menegur. Suatu hari, Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Mengapa engkau menjadikan berhala sebagai penolong, padahal mereka tidak mampu berbuat apapun?" Ayahnya marah besar. "Apakah engkau menolak agama nenek moyangmu? Jangan lancang. Jika engkau tidak berhenti, engkau akan diusir dari keluarga ini." Namun Ibrahim tidak surut. Pada suatu perayaan besar ketika semua orang pergi, ia masuk ke rumah berhala, menghancurkan semua patung kecil dengan kapak, hanya menyisakan patung terbesar, lalu menggantungkan kapak itu di lehernya. Ketika kaumnya kembali, mereka terkejut melihat berhala mereka hancur. "Siapa yang berani melakukan ini?" teriak mereka. "Itu pasti Ibrahim," seru sebagian. Ibrahim dipanggil dan ditanya, "Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Lihatlah patung besar itu, ia yang memegang kapak. Tanyalah kepadanya jika memang bisa berbicara." Orang-orang itu terdiam. Mereka tahu patung itu tidak mampu berbicara, tidak mampu bergerak, namun kesombongan menutupi akal sehat. Mereka berkata, "Bakar Ibrahim hidup-hidup. Nyalakan api sebesar mungkin, biar ia binasa." Kayu-kayu dikumpulkan, api dinyalakan hingga menjulang tinggi. Ibrahim diikat, dilemparkan ke dalam api. Namun Tuhan berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan penuh keselamatan bagi Ibrahim." Api yang seharusnya membakar menjadi sejuk. Ibrahim keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Kaumnya terperangah tetapi tetap menolak kebenaran. Setelah peristiwa itu, Ibrahim diperintahkan meninggalkan tanah kelahiran menuju negeri yang dijanjikan. Bersama istrinya Sarah, ia menempuh perjalanan panjang. Dalam perjalanan takdir, ia juga menikah dengan Hajar yang kemudian melahirkan Ismail. Dari Sarah lahirlah Ishak. Dua putra inilah yang menjadi asal-usul dua garis keturunan besar. Keteguhan Ibrahim kembali diuji melalui mimpinya. Suatu malam ia berkata kepada putranya Ismail, "Aku bermimpi bahwa engkau akan kusembelih. Bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab dengan penuh kepasrahan, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar." Adegan itu mengguncang hati. Saat pisau hampir menyentuh leher Ismail, Tuhan menggantinya dengan seekor sembelihan. Ujian itu pun terlewati, menandakan kesetiaan hamba kepada Tuhannya. Dari Ishak lahirlah Yakub. Yakub diberkahi dengan banyak anak, 12 jumlahnya. Dari merekalah terbentuk suku-suku yang dikenal sebagai Bani Israel. Salah satu putra Yakub adalah Yusuf, anak yang wajahnya tampan, hatinya suci, dan penuh keberkahan. Yakub sangat menyayangi Yusuf hingga menimbulkan rasa iri di hati saudara-saudaranya. Yusuf pernah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku." Yakub terkejut, ia tahu mimpi itu bukan sembarangan. "Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, takut mereka merencanakan sesuatu yang buruk. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata." Namun saudara-saudara Yusuf sudah dipenuhi kecemburuan. Mereka berbisik, "Yusuf dan adiknya lebih dicintai ayah kita. Ayah kita salah besar. Mari kita singkirkan Yusuf agar perhatian ayah hanya kepada kita."
Salah seorang berkata, "Jangan bunuh dia, buang saja ke dalam sumur, nanti ada kafilah yang akan menemukannya." Mereka membawa Yusuf dengan alasan bermain. Di tengah perjalanan, mereka melemparkannya ke dalam sumur gelap. Mereka pulang membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu. "Wahai ayah, serigala telah memakan Yusuf," teriak mereka pura-pura menangis. Yakub menatap dengan kesedihan mendalam. "Sabar yang indah. Hanya kepada Tuhan aku memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Yusuf tetap hidup. Ia ditemukan kafilah, dijual sebagai budak di Mesir, hingga akhirnya masuk ke rumah seorang pembesar. Yusuf tumbuh dewasa dengan wajah yang semakin menawan. Namun kecantikannya membuat ia difitnah, hingga akhirnya dipenjara. Di dalam penjara, Yusuf menafsirkan mimpi 2 tahanan. Salah satunya kemudian bebas dan bekerja di istana. Ketika Raja Mesir bermimpi aneh tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, hanya Yusuf yang bisa menafsirkan. Ia berkata, "Akan datang 7 tahun masa subur diikuti 7 tahun masa paceklik. Simpanlah gandum pada masa subur agar selamat di masa sulit." Raja terkesan, Yusuf dibebaskan, bahkan diangkat menjadi pengelola perbendaharaan negeri. Saat masa paceklik tiba, Mesir selamat berkat kebijakan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang dari tanah Kanaan untuk membeli gandum. Mereka tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Setelah beberapa pertemuan, Yusuf tak tahan lagi. Ia berkata, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Tuhan telah memberi kami karunia. Barang siapa bertakwa dan sabar, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Saudara-saudaranya ketakutan, merasa bersalah. Namun Yusuf berkata, "Hari ini tidak ada celah. Semoga Tuhan mengampuni perbuatan kalian." Akhirnya Yakub dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Dari situlah keturunan mereka berkembang pesat menjadi bangsa besar bernama Bani Israel. Dari Ibrahim lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir 12 suku yang kelak menjadi dasar bangsa Yahudi. Mereka hidup lama di Mesir hingga kelak datang masa perbudakan oleh penguasa Firaun. Namun itu kisah panjang berikutnya ketika Musa diutus untuk membebaskan mereka. Sejarah bangsa itu terus berlanjut, penuh gelombang, penuh ujian, namun berakar dari satu titik. Seorang lelaki bernama Ibrahim yang berdiri melawan arus penyembahan berhala, teguh menyembah Tuhan yang esa. Tahun demi tahun berlalu, keturunan Yakub yang dulu datang sebagai keluarga kecil, kini berkembang pesat di tanah Mesir. Mereka tinggal di wilayah Goshen, tanah yang subur dan luas. Awalnya, keberadaan mereka disambut dengan baik karena jasa Yusuf yang menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Namun, seiring berlalunya generasi, raja-raja Mesir yang baru tidak lagi mengenang kebaikan Yusuf. Di istana Firaun, seorang penasihat berbisik, "Bangsa ini semakin banyak jumlahnya. Jika dibiarkan, mereka bisa mengancam kekuasaan. Jika musuh datang menyerang, bangsa ini bisa bersekutu dengan mereka." Firaun yang baru berkuasa menatap penuh curiga. Benar, mereka harus diperbudak. Mereka harus dipaksa membangun kota-kota kita, mengangkat batu, membuat bata, dan mengerjakan apapun yang kita perintahkan. Sejak itu, kehidupan Bani Israel berubah. Mereka dipaksa bekerja siang dan malam, dicambuk, disiksa. Bahkan anak-anak laki-laki mereka diperintahkan untuk dibunuh demi mengurangi jumlah laki-laki yang bisa menjadi ancaman. Tangisan terdengar di setiap rumah. Para ibu menangis kehilangan bayi, para ayah berteriak tanpa daya. Doa mereka naik ke langit, berharap datang pertolongan. Di tengah kekejaman itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga sederhana. Ibunya sangat takut jika anak itu ditemukan tentara Firaun. Suatu malam, terdengar bisikan lembut dalam hatinya. "Susuilah anakmu beberapa waktu, lalu letakkan ia di dalam peti, hanyutkan ke sungai. Jangan takut dan jangan bersedih. Sesungguhnya ia akan kembali kepadamu dan akan diangkat menjadi salah seorang utusan." Dengan hati bergetar, sang ibu membuat peti kecil, meletakkan bayinya di dalam, lalu menghanyutkan ke sungai Nil. Peti itu hanyut perlahan hingga sampai ke taman istana. Putri Firaun melihatnya, memerintahkan para pelayan mengambil peti itu. Ketika dibuka, tampak seorang bayi mungil menangis. Putri itu tersenyum. "Anak ini akan kuangkat menjadi anakku. Jangan bunuh dia." Firaun hanya menghela napas, tak kuasa menolak keinginan putrinya. Bayi itu pun tumbuh besar di dalam istana dengan nama Musa. Musa tumbuh cerdas, gagah, dan kuat. Meski besar di istana, hatinya tetap terpaut pada bangsanya yang tertindas. Suatu hari,
Ketika berjalan di kota, ia melihat seorang Mesir bertengkar dengan seorang dari Bani Israel. Dengan emosi, Musa memukul orang Mesir itu hingga tewas. Keesokan harinya, berita itu tersebar. Tentara Firaun mencari Musa. Seorang sahabat datang berlari. "Pergilah, orang-orang sudah sepakat untuk menangkapmu." Musa pun melarikan diri meninggalkan Mesir, menempuh perjalanan jauh hingga sampai ke negeri Madian. Di sana ia bertemu dua perempuan yang kesulitan memberi minum ternak karena terhalang para penggembala kasar. Musa menolong mereka dengan kekuatannya. Ayah perempuan itu yang bijaksana mengundang Musa ke rumahnya. "Wahai pemuda, engkau terlihat kuat dan jujur. Menikahlah dengan salah satu putriku, dan tinggallah di sini." Musa menerima, menikah, dan tinggal bertahun-tahun di Madian. Namun takdir membawanya kembali. Dalam perjalanan pulang, Musa melihat api di kejauhan di sebuah lembah suci bernama Tursina. Ia mendekat, ingin mengambil api untuk keluarganya. Tiba-tiba terdengar suara agung. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah terompahmu, engkau berada di lembah suci. Aku memilihmu menjadi rasul. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas." Musa tertegun, tubuhnya gemetar. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar perkataanku dapat dimengerti. Utuslah saudaraku Harun bersamaku, karena ia lebih fasih berbicara." Tuhan pun mengabulkan. Musa dan Harun kembali ke Mesir menghadap Firaun. Di istana megah, Musa berkata dengan suara lantang, "Wahai Firaun, bebaskanlah Bani Israel. Janganlah engkau menyiksa mereka. Tuhan semesta alam memerintahkanmu." Firaun tertawa keras. "Tuhan semesta alam? Bukankah aku Tuhan yang paling tinggi di negeri ini?" Musa mengangkat tongkatnya, melemparkannya ke tanah. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang meliuk-liuk. Ia juga mengeluarkan tangannya, memancarkan cahaya putih yang terang benderang. Orang-orang terperangah, namun Firaun berkata sinis, "Ini hanya sihir belaka. Aku akan memanggil para pesihir terbaikku untuk melawannya." Hari besar ditentukan. Di hadapan rakyat, para pesihir melemparkan tali dan tongkat mereka seolah berubah menjadi ular. Namun Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu menelan semua ular buatan sihir. Para pesihir terkejut lalu bersujud. "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Firaun marah besar. "Berani sekali kalian beriman sebelum aku izinkan. Akan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Akan kucampakkan kalian ke tiang gantungan." Namun para pesihir menjawab, "Lakukan apapun yang engkau mau. Kami tidak akan kembali kepada kekafiran. Tuhan yang kami sembah lebih mulia." Pertarungan panjang antara Musa dan Firaun berlanjut dengan bencana demi bencana yang menimpa Mesir. Air sungai berubah darah, katak bertebaran, kutu menyerang, belalang merusak tanaman, hujan batu turun, dan kegelapan menutupi negeri. Namun Firaun tetap keras kepala. Hingga akhirnya perintah turun agar Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir di malam hari. Ribuan orang bergerak diam-diam meninggalkan kota. Ketika Firaun mengetahuinya, ia segera mengumpulkan tentaranya, mengejar hingga ke tepi laut. Bani Israel panik. "Firaun dan pasukannya sudah dekat, kita akan tertangkap." Musa berdiri tegak. "Tidak, bersama kita ada Tuhan." Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Air laut terbelah, jalan kering terbentang di tengah, dinding air menjulang di kiri dan kanan. Bani Israel berjalan melewatinya dengan penuh keajaiban. Firaun dan tentaranya ikut masuk, namun ketika seluruh Bani Israel selamat sampai seberang, air laut kembali menutup. Firaun tenggelam bersama tentaranya. Dalam detik terakhir, Firaun berteriak, "Aku beriman kepada Tuhan yang disembah Musa." Namun sudah terlambat. Air menenggelamkannya, tubuhnya terseret, menjadi tanda bagi generasi berikutnya. Bani Israel kini bebas. Mereka berjalan di padang pasir menuju tanah yang dijanjikan. Namun perjalanan itu penuh ujian. Meski telah melihat mukjizat besar, banyak yang masih keras hati. Ketika Musa pergi ke gunung menerima wahyu, sebagian malah membuat patung anak sapi dari emas untuk disembah. Musa kembali dengan marah. "Apakah setelah Tuhan menyelamatkan kalian dari Firaun, kalian berbalik menyembah patung?" Mereka menunduk, ketakutan. Namun kelemahan iman terus berulang. Mereka sering mengeluh, meminta makanan selain manna dan salwa,
menolak masuk ke tanah suci karena takut melawan bangsa kuat yang ada di sana. Namun sejarah terus berjalan. Musa tetap memimpin, menuntun Bani Israel melewati gurun, mendidik mereka dengan hukum dan perintah Tuhan. Dari situlah lahir bangsa yang kelak dikenal luas dalam sejarah dunia. Bangsa yang akarnya kembali kepada Ibrahim, yang berlanjut melalui Ishak dan Yakub, yang berkembang menjadi Bani Israel, dan yang menemukan identitasnya melalui perjuangan panjang bersama Musa. Setelah Musa wafat, kepemimpinan Bani Israel berpindah kepada Yusha bin Nun, seorang pemuda yang sejak lama menjadi pendamping setia. Yusha adalah orang yang pernah menyertai Musa ketika menuju bukit untuk bertemu Tuhan. Ia pula yang memiliki keberanian lebih dibanding banyak orang lain. Hari itu, Bani Israel berkumpul di padang pasir. Yusha berdiri di hadapan mereka. Kini saatnya memasuki tanah yang telah dijanjikan sejak lama. Tanah ini penuh dengan kebun, sungai, dan kota yang kuat. Jangan gentar, karena pertolongan selalu bersama orang-orang yang teguh. Namun, sebagian dari Bani Israel masih gentar. Mereka teringat pada kisah ketika Musa memerintahkan masuk ke tanah itu, tetapi mereka menolak karena takut menghadapi penduduknya yang gagah. Akibat penolakan itu, mereka dihukum berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun. Kini generasi baru telah tumbuh, generasi yang lahir di gurun, lebih kuat, lebih keras, dan tidak terbiasa dengan kehidupan mewah Mesir. Yusha memimpin mereka menyeberangi sungai besar. Mukjizat terjadi, air yang deras terbelah, memberi jalan kering untuk dilalui. Mereka masuk ke tanah suci dengan keyakinan. Kota demi kota mereka masuki, benteng-benteng tinggi mereka rebut dengan izin Tuhan. Namun sekali lagi, kelemahan hati muncul. Sebagian dari mereka melanggar perintah, mengubah aturan, menukar kata-kata suci dengan ejekan. Ujian demi ujian datang silih berganti. Seiring waktu, setelah Yusha wafat, kepemimpinan Bani Israel tidak lagi dipegang seorang nabi yang jelas. Mereka dipimpin oleh para hakim, tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan, memimpin perang, atau menuntun ibadah. Masa para hakim ini penuh dengan naik turun. Ketika mereka taat, kedamaian datang. Ketika mereka ingkar, musuh-musuh dari bangsa sekitar menyerang dan menguasai mereka. Dalam salah satu masa sulit, Bani Israel dikuasai bangsa Filistin. Orang-orang ketakutan, memohon pertolongan. Lalu muncullah seorang hakim yang gagah berani bernama Samgar, kemudian Gideon, lalu Samson yang terkenal memiliki kekuatan luar biasa. Samson adalah seorang lelaki yang rambutnya panjang tidak pernah dipotong. Ia mampu merobek singa dengan tangan kosong, mampu merobohkan gerbang kota. Tetapi ia tergoda oleh rayuan Delila, seorang perempuan yang berhasil membocorkan rahasianya kepada musuh. Rambut Samson dipotong ketika ia tidur, kekuatannya hilang, ia ditangkap dan dibutakan. Namun di akhir hayatnya, Samson berdoa, "Wahai Tuhan, kembalikan kekuatan ini untuk sekali saja." Ia kemudian merobohkan pilar-pilar kuil musuh, menewaskan dirinya bersama ribuan lawan. Namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan Bani Israel. Waktu berlalu, Bani Israel semakin gelisah karena hidup tanpa raja. Mereka datang kepada nabi mereka saat itu, bernama Samuel. "Berikanlah kepada kami seorang raja, agar kami bisa berperang seperti bangsa-bangsa lain." Samuel menjawab, "Tuhan adalah raja kalian. Mengapa meminta manusia menjadi raja?" Namun mereka mendesak, "Kami butuh seorang pemimpin yang memimpin kami ke medan perang." Akhirnya Tuhan menunjuk seorang bernama Talut, Saul. Ia bukan dari keluarga kaya atau bangsawan, tetapi tubuhnya tinggi, gagah, dan hatinya teguh. Banyak yang meremehkan. Bagaimana mungkin ia menjadi raja padahal ia miskin? Samuel menjawab, Tuhan memilihnya karena ilmu dan kekuatannya. Sebagai tanda, tabut perjanjian yang dirampas musuh akan dikembalikan. Talut pun memimpin Bani Israel. Ujian pertama datang ketika mereka harus menghadapi pasukan besar. Talut berkata, "Kita akan diuji dengan sungai ini. Siapa yang minum berlebihan, bukan pengikutku. Siapa yang hanya minum sedikit, dialah yang setia." Banyak yang gagal dalam ujian itu, hanya segelintir yang bertahan. Dalam pertempuran melawan bangsa Filistin, muncullah seorang raksasa bernama Jalut, Goliat. Tubuhnya tinggi besar, senjatanya berat, membuat pasukan Bani Israel ketakutan. "Siapa yang berani menghadapi Jalut?" teriak Talut. Seorang pemuda bernama Daud maju. Ia bukan tentara, hanya seorang penggembala. "Aku akan melawannya.
Tuhan akan menolong orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin pemuda kecil melawan raksasa? Namun Daud tetap maju, membawa ketapel sederhana. Jalut tertawa meremehkan. Apakah engkau datang padaku dengan tongkat seperti menghadapi anjing? Daud mengambil batu, meletakkannya di ketapel, lalu melempar dengan penuh keyakinan. Batu itu melesat, menghantam kepala Jalut. Raksasa itu jatuh tersungkur. Sorak-sorai menggema, pasukan Filistin lari kocar-kacir. Sejak itu, nama Daud harum. Ia kelak diangkat menjadi raja menggantikan Talut. Daud memerintah dengan adil, menegakkan hukum, dan memperluas wilayah. Ia juga dikenal memiliki suara indah, sering melantunkan doa dan pujian yang membuat hati tentram. Setelah Daud, tahta diwariskan kepada putranya, Sulaiman. Sulaiman tidak hanya dikenal bijaksana, tetapi juga diberi anugerah memahami bahasa hewan dan menguasai angin. Ia memimpin kerajaan besar, membangun rumah ibadah yang megah di Yerusalem, dikenal sebagai Bait Suci. Di bawah kepemimpinan Sulaiman, kerajaan mencapai puncak kejayaan, kaya, makmur, dan disegani bangsa-bangsa lain. Namun setelah Sulaiman wafat, persatuan mulai retak. Kerajaan terpecah menjadi dua, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan membawa kelemahan, sehingga bangsa-bangsa lain seperti Asyur dan Babilonia menyerang, menawan, dan menghancurkan Bait Suci. Sejarah panjang bangsa ini penuh dengan gelombang, dari perbudakan di Mesir, kebebasan bersama Musa, penaklukan Tanah Suci, masa para hakim, kebangkitan di bawah raja, hingga keruntuhan karena perpecahan dan pengkhianatan terhadap perjanjian. Namun satu hal yang selalu menjadi benang merah adalah keyakinan akan satu Tuhan yang diturunkan sejak Ibrahim, ujian-ujian yang menguatkan mereka, serta warisan hukum dan kisah yang terus diceritakan turun-temurun. Setelah wafatnya Sulaiman, persatuan yang begitu lama dijaga runtuh. 12 suku yang dahulu bersatu terpecah menjadi dua kubu besar. 10 suku membentuk kerajaan utara dengan nama Israel, beribu kota di Samaria. 2 suku lain membentuk kerajaan selatan dengan nama Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Perpecahan ini membuat kekuatan mereka melemah, hingga musuh-musuh dari luar dengan mudah melihat celah untuk menyerang. Kerajaan Israel di utara sering kali tergoda oleh penyembahan berhala bangsa sekitar. Nabi-nabi diutus untuk memperingatkan, namun jarang didengarkan. Akhirnya bangsa Asyur datang menyerbu, menghancurkan kota-kota, menawan 10 suku, dan menyebar mereka ke negeri-negeri asing. Mereka pun hilang di telan sejarah, dikenal sebagai 10 suku yang hilang. Sementara itu, kerajaan Yehuda di selatan masih bertahan lebih lama. Di Yerusalem masih berdiri Bait Suci yang dibangun oleh Sulaiman, pusat ibadah dan kebanggaan bangsa. Namun dosa dan kelalaian juga menimpa mereka. Nabi-nabi memperingatkan, jangan berbuat zalim, jangan menyembah berhala, jangan menindas orang miskin. Tetapi suara itu sering diabaikan. Akhirnya datanglah bangsa Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar. Kota Yerusalem dikepung. Tembok-tembok tinggi yang dahulu diyakini tak mungkin runtuh akhirnya roboh. Api menyala, rumah-rumah terbakar. Bait suci yang megah dihancurkan hingga rata dengan tanah. Perhiasan emas dan perak di dalamnya dijarah, dan banyak orang dibunuh. Raja Yehuda ditangkap, mata anak-anaknya dibunuh di hadapannya, lalu matanya sendiri dicungkil, dan ia dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Rakyatnya pun diangkut, dipaksa berjalan jauh meninggalkan tanah air. Tangisan terdengar sepanjang jalan. Mereka duduk di tepi sungai-sungai Babilonia, menangis mengenang Sion, tanah suci mereka. Harpa-harpa digantung di pohon-pohon, lagu-lagu gembira terhenti, hanya doa yang tersisa. Namun di tengah penderitaan, nabi-nabi kembali menyalakan harapan. Mereka berkata, pengasingan ini bukan akhir. Suatu hari Tuhan akan mengembalikan umatnya ke tanah perjanjian janji itu, membuat mereka bertahan, menjaga tradisi, mengajarkan hukum, dan menulis kembali kitab-kitab agar identitas tidak hilang di negeri asing. Puluhan tahun kemudian, Babilonia ditaklukkan oleh Persia di bawah Raja Kores. Kores terkenal sebagai raja yang bijaksana. Ia mengizinkan bangsa yang tertawan kembali ke tanah mereka, termasuk bangsa Yehuda. Rombongan pertama kembali ke Yerusalem. Mereka melihat puing-puing kota, reruntuhan Bait Suci, tanah yang penuh duri. Hati mereka teriris, tetapi tekad muncul. Kita harus membangun kembali, seru mereka.
Batu demi batu ditumpuk, altar didirikan, ibadah kembali dihidupkan. Seorang pemimpin bernama Ezra bangkit. Ia seorang ahli kitab, mengajarkan hukum Taurat kepada rakyat. Di hadapan orang banyak, kitab itu dibacakan keras-keras. Rakyat mendengarkan dengan tangisan karena sadar selama ini telah jauh dari ajaran. Ezra menegakkan kembali hukum, melarang pernikahan campur yang bisa mencampur iman, memurnikan ibadah. Lalu datang pula Nehemia, seorang pejabat yang diizinkan pulang oleh Raja Persia. Ia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Siang malam mereka bekerja dengan sekop di satu tangan dan pedang di tangan lain, karena musuh selalu mengancam. Dalam waktu singkat, tembok itu berdiri kembali, memberi rasa aman kepada kota suci. Bait suci pun dibangun kembali, meski tidak semegah yang didirikan oleh Sulaiman. Namun bagi mereka, itu adalah simbol harapan, tanda bahwa perjanjian dengan Tuhan belum berakhir. Mereka menyebutnya Bait Suci Kedua. Sejak saat itu, identitas bangsa semakin erat dengan kitab, hukum, dan rumah ibadah. Mereka tidak lagi menjadi bangsa yang kuat secara politik atau militer, tetapi mereka menjadi bangsa yang bertahan karena hukum dan tradisi. Hari-hari terus berjalan. Bangsa itu berada di bawah kekuasaan Persia, lalu Yunani, lalu Romawi. Namun meski tertindas, mereka tetap menjaga Taurat, tetap menanti seorang penyelamat, seorang raja dari keturunan Daud yang akan datang membawa kejayaan kembali. Di rumah-rumah, para ayah mengajarkan anak-anaknya tentang Ibrahim yang mengalahkan berhala, tentang Ishak yang diberkati, tentang Yakub yang menurunkan 12 suku, tentang Yusuf yang menyelamatkan Mesir, tentang Musa yang membelah laut, tentang Yusya yang menaklukkan tanah suci, tentang Daud yang mengalahkan Jalut, dan tentang Sulaiman yang memimpin dengan kebijaksanaan. Semua kisah itu dituturkan agar generasi demi generasi tidak melupakan asal-usulnya. Meskipun kerajaan hilang, meskipun tanah sering dirampas, meskipun mereka tercerai-berai ke negeri-negeri asing, bangsa itu tetap bertahan. Identitas mereka tidak lagi sekadar tanah dan raja, melainkan hukum, kitab, dan ingatan kolektif tentang perjanjian dengan Tuhan. Disinilah akar bangsa Yahudi terbentuk, dari Ibrahim yang teguh, dari Musa yang membebaskan, dari Daud dan Sulaiman yang memerintah, hingga dari pembuangan yang membentuk keteguhan hati. Sejarah panjang itu penuh air mata, penuh darah, penuh harapan, namun justru dari situlah lahir bangsa yang tetap hidup hingga ribuan tahun kemudian. Setelah Bani Israel kembali dari pembuangan Babilonia dan membangun Bait Suci Kedua, mereka hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan kerajaan-kerajaan besar. Pada awalnya, mereka tunduk pada Persia. Ketika Persia digantikan oleh Yunani melalui penaklukan besar yang dipimpin Alexander, tanah suci pun masuk ke dalam kekuasaan baru. Alexander wafat muda dan kekaisarannya terbagi. Wilayah Yehuda jatuh ke tangan dinasti Seleukid. Pada masa itu, tekanan untuk mengadopsi budaya Yunani sangat kuat. Bahasa Yunani dipaksakan, patung-patung dewa didirikan, bahkan bait suci dinodai dengan praktik asing. Di tengah penindasan itu, bangkitlah sebuah keluarga dari desa Modiin, keluarga Makabe. Yudas Makabe berdiri di hadapan rakyat dan berkata, "Lebih baik mati sebagai orang yang setia daripada hidup dengan menukar iman." Dengan semangat luar biasa, kelompok kecil itu melawan pasukan besar Seleukid. Perang berlangsung keras, tetapi keberanian Makabe memberi harapan. Akhirnya mereka berhasil merebut Yerusalem, membersihkan bait suci, dan menyalakan kembali pelita suci. Minyak yang tersisa hanya cukup untuk 1 hari, tetapi menyala 8 hari penuh hingga persediaan baru ditemukan. Peristiwa itu kemudian dikenang dalam perayaan Hanukkah. Namun masa damai tidak lama. Setelah Yunani, kekuatan besar lain datang, Romawi. Kekaisaran Romawi dengan pasukan besi menancapkan kekuasaan di seluruh wilayah, termasuk Yerusalem. Meski pada awalnya diizinkan menjalankan ibadah, namun pengawasan ketat selalu ada. Pajak tinggi, campur tangan politik, dan ketidakadilan menimbulkan gelombang perlawanan. Di masa itu, Bait Suci Kedua berdiri megah, diperluas dan dihias oleh Raja Herodes Agung. Namun rakyat memandang Herodes sebagai penguasa boneka Romawi, bukan pemimpin sejati. Ketegangan pun semakin meningkat. Dalam doa-doa, rakyat selalu berkata, "Kapan datangnya raja yang dijanjikan? Kapan keturunan Daud kembali untuk memimpin?" Harapan akan Mesias semakin membara, menjadi kekuatan spiritual, sekaligus sumber pemberontakan. Akhirnya pecahlah pemberontakan besar melawan Romawi pada tahun 66 Masehi.
Pasukan Yahudi yang bersemangat berhasil mengusir garnisun Romawi dari Yerusalem. Sorak kemenangan bergema, tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kaisar Romawi mengirim Jenderal Titus dengan pasukan besar. Kota Yerusalem dikepung. Di dalam kota, perselisihan antar kelompok memperburuk keadaan. Kelaparan melanda, orang-orang makan apa saja untuk bertahan hidup. Teriakan anak-anak yang lapar mengisi malam-malam panjang. Tahun 70 Masehi, tembok Yerusalem ditembus. Pasukan Romawi masuk dengan pedang terhunus, api menyala, rumah-rumah terbakar. Bait suci kedua yang selama ini menjadi kebanggaan kembali dihancurkan. Batu-batunya diruntuhkan, altar dijarah, api melalap segala sesuatu. Hanya dinding kecil yang tersisa, yang kelak disebut tembok ratapan. Orang-orang Yahudi menangis melihat rumah ibadah mereka hilang. Apakah perjanjian berakhir? Apakah Tuhan meninggalkan umatnya? Tanya mereka dengan hati hancur. Namun para pemimpin rohani berkata, bait suci bisa hancur tetapi hukum tidak akan pernah padam. Selama Taurat diajarkan, selama doa dipanjatkan, selama tradisi dijaga, bangsa ini akan tetap hidup. Kehancuran itu memulai diaspora besar. Ribuan orang ditawan, dijual sebagai budak ke Romawi dan negeri-negeri lain. Sebagian melarikan diri ke Mesir, sebagian ke Babilonia, sebagian lagi ke wilayah Eropa. Mereka berpencar, tidak lagi memiliki tanah air, tetapi membawa kitab dan hukum kemanapun pergi. Di tepi sungai-sungai Babilonia, di pasar-pasar Alexandria, di kota-kota Romawi, komunitas-komunitas kecil Yahudi tumbuh. Mereka membangun sinagoga sebagai pusat doa, memelihara Sabat, mempelajari Taurat, dan mendidik anak-anak mereka dengan kisah nenek moyang. Dari masa itu, lahirlah tradisi rabbinik. Para rabi menyusun hukum lisan, menafsirkan kitab, dan mengajarkannya dalam bentuk diskusi panjang. Hukum itu kemudian dikodifikasi dalam Talmud, menjadi pegangan hidup yang menjaga bangsa tetap bersatu meski tanpa tanah. Perjalanan panjang itu penuh luka. Di tanah kelahiran, hanya sedikit yang tersisa. Di tanah asing, seringkali mereka ditolak, dikejar, dan dihina. Namun di setiap generasi, doa tetap sama. Suatu hari nanti, kami akan kembali ke Yerusalem. Suatu hari nanti, bangsa ini akan berdiri lagi di tanah yang dijanjikan. Maka, sejak zaman Ibrahim yang menolak berhala, sejak Musa yang membebaskan dari Mesir, sejak Daud dan Sulaiman yang membangun kerajaan, hingga pembuangan Babilonia, kehancuran oleh Romawi, dan diaspora panjang, bangsa itu tetap hidup. Mereka mungkin kehilangan tanah, kehilangan raja, bahkan kehilangan rumah ibadah, tetapi mereka tidak kehilangan identitas. Identitas itu melekat pada hukum, kitab, tradisi, doa, dan kisah panjang yang selalu diturunkan dari generasi ke generasi.